Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika Shi Ziling, istrinya, dan Qin Hao berjalan mendekat, puluhan ribu pasang mata tertuju pada mereka. Banyak orang berteriak dengan keras. Mata semua orang berkumpul di tubuh mereka, menjadikannya titik fokus dari semua perhatian. Semua orang berbondong-bondong untuk melihat seperti apa pemuda dengan dua tulang abadi itu dan bagian mana dari dirinya yang luar biasa. Qin Hao cukup menarik, penampilannya seperti batu giok. Dia mengenakan pakaian magis yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah dewa surgawi muda. Auranya luar biasa. Itu Qin Hao, makhluk tertinggi bawaan, yang pasti akan bangkit dalam pertempuran ini dan menjadi salah satu jenius surgawi paling kuat di era ini. Matanya bersinar cemerlang. Dia berdiri di kereta dan berjalan melalui tempat ini, memicu perdebatan sengit semua orang. Beberapa wanita muda bahkan langsung berteriak, berkerumun ke depan untuk melihat lebih dekat. Dia benar-benar pemuda tertinggi. Temperamennya stabil, dan dia memiliki sikap percaya diri. Banyak orang menghela nafas memuji. Satu orang memiliki dua tulang abadi. Meskipun dia belum menghasilkan pencapaian pertempuran apapun, semua orang tahu bahwa individu ini ditakdirkan untuk kemuliaan. Sepanjang jalan, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas. Mereka semua memperhatikan pemuda di kereta itu. Dia terlalu istimewa, menarik perhatian semua orang. Bahkan Shi Ziling dan istrinya menjadi pusat perhatian semua orang. Mampu memiliki anak seperti ini yang bisa mengabaikan 10 provinsi, sudah sepantasnya dan diharapkan mereka menjadi topik pembicaraan hangat. Kereta itu mengalir dengan simbol-simbol misterius. Qin Hao berdiri di sana, tampak cukup mempesona. Shi Ziling dan istrinya melihat ke arah Qin Hao, wajah mereka menunjukkan sedikit kemesraan dan sedikit senyuman. Putra kedua mereka benar-benar tidak biasa, dan menjadi fokus oleh semua orang seperti ini membuat mereka merasa cukup bersyukur. Saya menantikan untuk melihat dua tulang abadi menunjukkan kekuatan mereka. Seberapa kuat mereka nantinya? Kita akan segera mengetahuinya. Dalam bentrokan antara talenta luar biasa ini, percikan yang paling mempesona pasti akan dihasilkan. Kereta brilian berangkat ke kejauhan, tetapi diskusi berlanjut. Dari belakang, Shi Hao diam-diam menonton. Dia berdiri di sudut sendirian, tanpa ada yang memperhatikannya. Dia saat ini sedang mencari kakeknya. Meskipun dia melihat orang tuanya, tidak mungkin mereka bisa bertemu satu sama lain. Jika tidak, istana abadi, negara surgawi, dan kekuatan lainnya, bahkan mungkin gunung abadi diam-diam akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kakek, di mana kamu? Shi Hao berkata dengan lembut. Dia mencari melalui kelompok orang ini, menyapu matanya ke banyak orang. Dia tahu bahwa kakeknya mungkin benar-benar datang, karena lelaki tua itu penuh dengan emosi sentimental. Dia kemungkinan akan datang untuk melihat cucunya sendiri dan bertemu dengan satu-satunya orang yang dia cintai yang tersisa di alam yang lebih tinggi. Shi Hao sangat khawatir, takut kakeknya akan mengungkapkan kelemahan yang kemudian akan ditemukan oleh orang lain. Dia mencari dengan getir melalui kelompok orang ini, merasa sangat khawatir. Dia merasa kakeknya harus sama, juga diam-diam memperhatikan orang yang dicintainya. Hanya saja, ada terlalu banyak orang di kota kuno. Itu ramai dengan aktivitas dan penuh sesak dengan orang-orang. Bahkan ada banyak burung surgawi dan binatang buas berkeliaran, membuatnya sulit untuk menemukan kakeknya. Ini adalah pertemuan yang terhormat, dan beberapa warisan terkenal telah menerima undangan. Mereka semua adalah sekte besar yang mengguncang provinsi, jadi itulah mengapa begitu banyak tokoh luar biasa muncul sekaligus. Kota itu sangat sibuk.
Jalanan dipenuhi dengan makhluk, semuanya bersorak dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat saat bakat luar biasa dan jenius surgawi turun dari langit satu demi satu. Keributan besar terus terjadi. Ini adalah makhluk tertinggi muda dari Golden Luan Race. Fisiknya tinggi dan tegak, simbol emas di sekitar tubuhnya seperti baju besi. Matanya seperti Phoenix, heroik dan mengesankan. Betapa kuatnya! Anak cahaya akademiin yang telah tiba juga. Dia benar-benar seperti yang dikatakan rumor, memiliki tubuh yang ringan dan penuh energi yang hebat. Sosok-sosok brilian muncul satu demi satu, menarik perhatian semua orang. Setiap pemuda dari makhluk tertinggi ini ditakdirkan untuk kebesaran. Shi Hao berdiri di tengah kerumunan, memandangi anak-anak suci ini, bakat luar biasa, dan wanita ilahi yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya dengan ekspresi tenang. Hatinya tidak bergejolak seperti orang-orang biasa di sekitarnya. Sayangnya, dia masih tidak pernah menemukan jejak kakeknya, tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Shi Hao tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau kecewa. Dia tidak melihat kakeknya, yang berarti bahwa pembunuh negara surgawi tidak akan dengan mudah mewujudkan tujuan mereka. Namun, jika terus seperti ini, bagaimana mereka bisa bersatu kembali? Kakek pasti datang. Saat ini, suasana hatinya seharusnya tidak terlalu baik. Aku perlu menemuinya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak menyerah dan terus mencari melalui kota besar ini. 5 hari kemudian, orang-orang yang seharusnya hadir hampir semuanya ada di sini. Semua jenius surgawi datang, dan bakat heroik muncul satu demi satu. Mereka semua adalah individu yang sangat menakjubkan yang berasal dari provinsi besar. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk Origin Sky Secret Realm dibuka. Semuanya terjadi di tengah gong dan genderang yang dipukul dengan liar. Pertemuan terhormat akan segera dimulai. Hari ini, terlepas dari apakah itu penginapan, restoran, atau tempat lain, semuanya sangat ramai. Terlalu banyak pembudidaya datang, dan kota besar ini sudah lama kehabisan tempat tinggal. Ada terlalu banyak makhluk. Bahkan kota-kota kecil yang sedikit lebih jauh dari kota besar dipenuhi dengan orang-orang, semua demi pertemuan yang terhormat ini. Mereka akan datang dan melihat. Selain itu, ada banyak orang lain yang ingin mencobanya dan berpartisipasi. Alih-alih hanya menjadi pengamat, mereka akan memasuki alam rahasia dan meraih keberuntungan alami. Tentu saja, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Origin Sky Secret Realm juga tidak mudah. Bahkan jika itu hanya kompetisi untuk bertukar petunjuk, pertemuan yang disebut pertemuan skala kecil yang terhormat, target undangan Gunung Abadi adalah semua talenta surgawi dari sebuah provinsi. Tidak mudah bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Demi membuat konfrontasi ini sedikit lebih hidup, Gunung Abadi tidak menghentikan mereka untuk masuk. Desas-desus adalah bahwa selain orang-orang yang diundang, mereka akan mengizinkan 400 orang lagi dari dunia luar masuk. Ada juga orang lain yang mengatakan bahwa batasnya adalah 500. Itu karena memasuki alam rahasia langit asal mungkin berarti bahwa mereka dapat memperoleh darah sejati makhluk tertinggi kuno, obat-obatan ilahi, warisan, dan hal-hal lain. Mereka tidak akan membiarkan terlalu banyak orang luar untuk menenggelamkan sumber daya ini. Alam rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen, jadi hanya sekte besar provinsi ini yang bisa mengirim sejumlah besar murid mereka ke dalam. Selama beberapa hari terakhir ini, semua sekte berkonsultasi satu sama lain untuk melihat berapa banyak orang yang akan mereka tempatkan di dalam, serta menyiapkan peraturan dan tes. Hanya individu luar biasa yang memenuhi persyaratan yang dapat memiliki kesempatan. Saya pasti harus membuatnya di dalam. Apakah saya bisa mendapatkan obat suci atau keberuntungan alami lainnya adalah yang kedua.
Hal utama adalah bahwa saya ingin mengamati pertempuran hebat yang tak tertandingi dari talenta luar biasa. Saya tidak bisa melewatkan ini. Beberapa ahli muda mengatakan. Mereka sangat bersemangat, merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Ada orang lain yang menggelengkan kepala dan berkata, apakah menurutmu itu tempat yang bagus? Itu adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kegagalan nirwana makhluk tertinggi, jadi itu pasti akan sangat berbahaya. Meskipun ada undang-undang khusus yang mencegah tokoh tingkat master sekte masuk, itu juga menakutkan di dalam. Rumor mengatakan bahwa ada binatang buas dan burung ganas yang telah menyalakan api ilahi mereka di dalam. Apa yang disebut alam misterius adalah dunia seribu kecil. Ada semua jenis makhluk di dalamnya, dan semuanya sangat kuat. Ada orang lain yang berkata pada dirinya sendiri, aku akan mencari darah asli kuno dan warisan terlarang itu. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti akan menjadi hebat dalam sekali jalan. Kebanyakan orang memendam jenis pemikiran ini. Origin Sky Secret Realm memiliki banyak peluang. Selama mereka bisa mendapatkannya, maka itu akan mengubah jalan hidup mereka, dan dari sana membuat mereka benar-benar berbeda. Hanya saja, semua orang juga tahu bahwa jika mereka mendapatkan benda-benda suci itu akan sangat berbahaya. Nyawa mereka akan terancam. Paling tidak, para pemuda tertinggi, wanita suci, dan yang lainnya semuanya akan hadir. Jika mereka akhirnya bertemu dengan mereka dan melebih-lebihkan kemampuan mereka, mereka pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, itu akan baik selama kita menghindarinya. Kita pasti tidak bisa berkonflik dengan orang-orang itu. Jika mereka makan daging, itu sudah cukup jika kita hanya minum sup. Beberapa individu menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Tentu saja, ada orang lain yang penuh ambisi. Mereka membawa semua jenis artefak magis yang kuat dan ingin bertarung habis-habisan. Jika mereka akhirnya menemukan beberapa peluang alam yang mengejutkan dunia, mereka hanya harus mempertaruhkan semuanya. Selama hari-hari ini, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Itu sangat ramai dengan banyak argumen pecah. Shi Hao selalu mencari kakeknya, ingin bertemu dengannya. Namun, dia tidak pernah menemukan jejak atau petunjuk apapun, membuatnya merasa sangat khawatir di dalam. Sejak dia menyebarkan informasi tentang skandal Gunung Abadi, itu menambah lebih banyak bahan bakar ke api. Banyak orang yang membahas ini. Dia percaya bahwa kakeknya pasti akan merasa waspada, dan itulah sebabnya dia tidak mengungkapkan dirinya. Ada beberapa jejak. Shi Hao berjalan di dalam kota besar dan diam-diam menggunakan murid ganda. Dia tiba-tiba menemukan malaikat cahaya yang membuatnya gemetar dalam hati. Pembunuh ini adalah individu yang berbahaya. Hilangkan dia. Inilah yang diputuskan Shi Hao. Dia ingin memberi pelajaran berdarah kepada negara surgawi. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah Origin Sky City, dan banyak tokoh hebat telah tiba. Begitu dia mengambil tindakan, ada kemungkinan sosok tingkat master sekte akan ikut campur. Kaisar kupu-kupu berkibar dan melepaskan cahaya lemah. Itu melepaskan fluktuasi indera ilahi. Hasilnya, mereka menemukan beberapa kupu-kupu dan tawon biasa. Segera setelah itu, beberapa kupu-kupu dan tawon biasa memasuki kediaman itu. Ini semua adalah serangga biasa yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam taman. Setengah hari kemudian, beberapa tawon terbang berturut-turut. Malaikat cahaya tidak menemukan kakekku, dan wajahnya juga agak suram. Dia benar-benar ingin memiliki sepasang jenius muda yang sangat kuat dari negara surgawi memasuki alam rahasia itu. Shi Hao tercengang. Dia tidak memutuskan untuk menyerang malaikat itu sebagai peringatan ke negara surgawi dan malah mundur sementara. Karena malaikat cahaya tidak menemukan kakek 15,
ini sudah menjadi berita terbaik. Kabar baik, kali ini, Gunung Abadi dan sekte lain membuat keputusan bersama, membiarkan orang-orang dari dunia luar masuk. Batasnya adalah 3.000 penuh. Ketika informasi ini dirilis, itu segera menimbulkan kegemparan. Tempat ini menjadi sangat bising. Tidak ada yang berani mempercayai ini. Itu terlalu banyak, jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Itu membuat semua orang tercengang. Mereka benar-benar menghasilkan kuota yang sangat besar, sungguh luar biasa. Benar-benar murah hati dari mereka. Saya percaya bahwa demi meyakinkan sekte lain dari Provinsi 5 Elemen, Gunung Abadi pasti membayar harganya. Layak menjadi warisan abadi, melakukan hal-hal dengan sangat murah hati. Banyak orang memuji, bersorak kegirangan. Slot ekstra dalam kuota berarti kesempatan lain, cukup banyak ahli muda yang ingin masuk ke dalam. Namun, ada orang yang tertawa dingin juga, tidak menyetujui ini. Kalian semua terlalu naif, tidak memahami detail batin sama sekali. Qin Clan bukanlah kelompok amal. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu tanpa pamrih? Ranah rahasia penuh dengan bahaya dengan semua jenis serangga ilahi, burung ganas, dan banyak area berbahaya. Memiliki begitu banyak orang masuk ke dalam hanya untuk menarik beberapa makhluk jahat ke dalam. Untuk berbicara dengan kata-kata yang sedikit lebih kasar, ini hanya untuk mengalihkan perhatian serangga beracun dan binatang buas itu, memberikan mereka makanan. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak talenta luar biasa yang bisa bertarung satu sama lain. Tidak mungkin ada di antara kalian yang bisa memperebutkan peluang alami dengan mereka. Beberapa orang berdiskusi dengan lembut seperti ini, tidak berani menyatakannya dengan keras karena takut memprovokasi orang-orang Gunung Abadi dan membawa bencana ke diri mereka sendiri. Segera setelah itu, seleksi dan tes akan segera dimulai. Mereka akan memperebutkan slot masuk. Banyak ahli muda yang ingin mencobanya, mata mereka menyala dengan semangat. Bakat luar biasa dan jenius surgawi dari berbagai sekte tidak perlu melewati ujian ini. Kekuatan mereka mendominasi provinsi mereka masing-masing, semuanya dengan antusias menyambut tokoh-tokoh terkemuka Gunung Abadi. Ketika saatnya tiba, mereka bisa langsung masuk. Terlepas dari ini, Provinsi 5 Elemen memiliki beberapa sekte besar lainnya, dan klan Qin juga termasuk di dalamnya. Mereka memiliki kuota yang ditentukan sendiri. Sebagai pemilik alam rahasia langit asal ini sendiri, mereka dapat langsung mengirim murid-murid mereka tanpa perlu menjalani tes. Jelas bahwa kelompok orang ini sangat istimewa. Meskipun 3.000 slot cukup sedikit untuk dunia luar, begitu mereka memperebutkannya, tidak cukup untuk berputar. Itu karena semakin banyak orang datang dengan ahli dari setiap klan besar. Di area yang luas di luar kota, ada platform tinggi tempat beberapa ahli berdiri, menghadap ke orang-orang di bawah. Suara gemuruh terdengar di udara. Bakat luar biasa akan berjuang untuk supremasi, dan para jenius surgawi akan saling berhadapan. Siapa yang akan menjadi nomor satu yang sebenarnya? Tanda-tanda akan muncul dalam perebutan kekuasaan ini. Mereka yang ambisius, ayo! Akhirnya, tes untuk orang luar dimulai. Mereka akan menentukan kandidat untuk 3.000 individu. Shi Hao berdiri di dalam kerumunan ini dan dengan tenang menyaksikan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah dia kakek? Dia akan memasuki dunia rahasia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.